Assalamualaikum teman-teman. Waktu saya masih kecil ya, kira-kira sekolah SMP kelas 1 lah ya, saya paling senang itu nonton film kungfu. Tentunya yang bisa ditonton 17 tahun ke atas kan. Kalau zaman saya dulu nonton bioskop itu lihat umurnya ya. Filmnya kalau 17 tahun ke atas, anak-anak nggak boleh masuk bioskop. Jadi banyak film kungfu yang bisa ditonton oleh anak di bawah 17 tahun. Nah, saya senang itu nonton film kungfu itu. Dengan gerakan silatnya yang indah ya. Pukulannya yang seolah-olah mematikan gitu. Senanglah kita, padahal kita tahu kan itu film. Ada trik-trik kamera di sana, ada editing di sana. Dan kita sadar itu, tapi karena kita sadar, kita nontonnya pun tidak ada beban, kan gitu. Senang aja. Lalu kira-kira 4-5 bulan yang lalu lah, saya melihat di YouTube ada tayangan di YouTube itu yang menampilkan seolah-olah kayak film kungfu gitu. Gerakannya bagus, indah, suaranya pun kayak di film lah. Itulah dia YouTuber yang dari Lampung itu. Saya senang lah waktu itu tuh. Wah, ini ada nih. Ternyata orang Indonesia bisa bermain film layaknya seperti kungfu gitu. Pikiran saya sama aja dengan nonton film kungfu, dan saya bangga lah dengan mbak itu dan timnya pada saat itu kan. Lalu tiba-tiba kok jadi rame sekarang kan gitu. Jadi karena rame di YouTube dan banyak bertanya kepada saya teman-teman, "Bang, bagaimana hukumnya kalau video yang dibuat seperti itu? Itu kan pembohongan publik," katanya. Maksudnya pembohongan publik kita sudah tahu teman-teman ya. Katanya banyak gerakannya editan ya kan. Ada yang sekali pukul langsung jatuh. Ada yang memukul tembok hancur. Ada yang mukul tiang, mukul besi itu penyok. Mukul batu pecah. Lalu ada yang menggunakan martil tambal ban itu yang besar tuh. Kalau kami bilang itu martil 5 kilo. Itu dipukulkan ke badannya pun gak apa-apa. Diadu sama kakinya gak masalah itu. Benar-benar hebat lah. Pokoknya badannya itu pukulan dan segala macam itu mengalahkan benda keras kan. Nah, itulah yang dianggap orang sebagai udah rekayasa editan. Tapi tim ini menyatakan itu tidak bohong ya kan. Tidak editan, asli katanya. Jadi kan rame kan. Akhirnya ya seperti kita lihat di YouTube itulah rame. Jadi bagaimana bang itu? Apa bisa dipidanakan itu bang? Itu kan pembohongan publik katanya. Itu banyak pertanyaan ke saya teman-teman. Seperti saya jelaskan dari awal tadi, saya hobi nonton film kungfu itu. Gerakannya yang indah dan enaklah dipandangkan. Dan itu dilakukan YouTuber ini dan timnya bagus kan. Nah sekarang kan jadi begini masalahnya. Kalau kita pikir logika memang gak masuk akal kan. Sekali pukul jatuh, berhadapan dengan banyak orang bisa mengalahkan berjatuhan orangnya. Itu kan di film ya wajar aja, memang kita sadar. Tapi kalau dibilang itu nyata, inilah yang mungkin sulit diterima akal sehat kita ya. Begini teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum pernah berkelahi ya, belum pernah kena pukul ya kan, belum pernah memukul, belum pernah merasakan bagaimana sulitnya memukul orang dalam keadaan emosi atau menangkis pukulan orang dalam keadaan panik, dalam keadaan berantem gitu ya.
orang yang belum pernah berantem pun mungkin merasa, mungkin sadar bahwa gerakan di film kungfu itu tidak sebenarnya, ada rekayasa, ada trik-trik di sana. Apalagi teman-teman, orang yang pernah berkelahi, ya, saya ya pernah lah berkelahi, namanya di pekerjaan dan sebagainya ya, pernah dipukul, pernah memukul, tahu bagaimana sulitnya menyerang orang, tahu juga bagaimana sulitnya menangkis serangan orang, tidak segampang yang di film. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, sulit memang diterima akal. Kita bisa berantem melawan 3-4 orang sekali pukul jatuh. Kembali kalau hanya sekedar hiburan, itu bisa diterima. Tapi kalau dibilang itu asli, nah mungkin banyak yang bertanya ya teman-temannya. Akhirnya banyaklah minta pembuktian. Lalu teman-teman, kalau menurut saya ya, timbul pertanyaan, apakah belajar berkelahi itu bela diri atau seni? Nah, jadi kita mendengarnya kan seni bela diri. Jadi di dalam itu ada seninya, ada bela dirinya. Nah, seninya di mana? Itulah keindahannya, gerakannya yang indah. Bela dirinya bagaimana? Itulah dia bisa membela diri dengan itu. Kalau yang kita lihat di film-film itu kan lebih banyak seni kan. Kalau bela diri kita sudah tahu bahwa itu hanya trik-trik film. Tapi kalau bela diri seperti itu, seperti yang katakan tadi, nggak gampang berkelahi itu, ya kan. Jadi orang yang memenangkan suatu pertandingan dalam pertarungan, misalnya One Pride atau apalah namanya, kejuaraan dunia tinju, itu kan gak gampang mereka itu memenangkannya. Tidak seperti segampang yang di film ya. Nah, kembali ke topik masalah tadi, banyaklah yang membuat akhirnya YouTuber ini dianggap orang menjadi kebohongan publik katanya kan. Yang mana awalnya banyak yang peminat, tapi lama-lama karena mereka mungkin mengklaim bahwa itu benar adanya ya, sehingga timbullah akal sehat ya untuk menilainya. Saya ulangi lagi, ketika kita nonton film kungfu kita tidak menggunakan akal sehat, kita menikmati. Tapi kalau film, misalnya pemain film kungfu itu mengatakan itu benar adanya, mulailah kita timbul menggunakan akal sehat. Contoh lain, Superman bisa terbang. Kita nonton, kita tidak pernah bertanya kenapa dia bisa terbang kan. Kita hanya menikmati saja. Tapi kalau misalnya Superman mengatakan saya memang bisa terbang, ini bukan trik katanya, pasti kita akan menonton film itu menggunakan akal sehat jadinya. Gak mungkin kan gitu. Sama juga dengan kejadian ini. Nah, kalau kita berbicara hukumnya rekan-rekan tentang ini, ya kan, tidak ada hukumnya kalau kita berbohong. Belum ada pasal di dalam undang-undang kita menyatakan kalau berbohong itu bisa dipidana, ya kan. Kecuali, ya kan, di dalam kebohongan itu ada niat untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, dia berbohong untuk mendapatkan sesuatu, untuk bisa menguntungkan diri dia mendapatkan sesuatu dengan melawan hukum ya. Misalnya keadaan palsu yang dikatakan seolah-olah benar. Misalnya keadaan palsu apa? Tadi itu dia memukul tembok hancur, kita itu kan misalnya keadaan palsu, tapi dia menyatakan bahwa itu benar. Nah, itu kan berbohong dia. Lalu ada niat dia untuk mendapatkan sesuatu di situ. Ya. Jadi dia berbohong untuk mendapatkan sesuatu. Itu ada pidananya. Itu dia pasal penipuan teman-teman, 378. Kita baca ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau dia berbohong tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari orang misalnya, itu yang dirugikan itu bisa melapor dia kena penipuan, rekan-rekan. Contoh misalnya nih, saya buat video saya bisa terbang, ya kan? Lalu saya sampaikan ke orang-orang, saya bisa terbang nih. Ini buktinya, saya tunjukkan videonya kan. Nah, lalu saya jual video itu. Mengatakan kepada orang bahwa ini video saya jual. Dan ini benar adanya, saya bisa terbang seperti di video ini. Dan orang membelinya gitu ya. Nah, karena kita bujuk, karena saya bujuk dengan kata-kata bohong tadi bahwa apa yang saya lakukan di video itu adalah benar adanya, dan orang tertarik dan membeli video saya, dan ternyata saya berbohong, ternyata saya nggak bisa terbang. Nah, itu namanya saya penipu. Atau misalnya saya tawarkan ke perusahaan untuk dipasang iklan di video saya ini asli, saya bilang tidak ada rekayasa, ini buktinya saya bisa terbang. Kamu mau pasang iklan nggak di sini? Karena bujuk rayu saya tadi, akhirnya orang pasang iklan. Dan ternyata saya bohong, film saya itu rekayasa. Nah itu kan merugikan orang. Itu kena saya penipuan. Artinya apa? Selama kebohongan saya itu tidak merugikan orang, saya tidak bisa dihukum, rekan-rekan. Kecuali kebohongan saya itu merugikan orang, ya. Dan orang tersebut bisa membuktikan kerugiannya, seperti 2 contoh yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau menurut Bang Benny, gimana itu YouTuber yang dari Lampung itu? Ya saya melihatnya sah-sah aja kalau saya ya. Nah, kan? Dia bikin video, dia bisa terbang, apa segala macam, ya sah-sah aja. Kalau kita suka kita tonton, kalau kita nggak suka ya jangan kita tonton, gitu aja. Karena saya tidak dirugikan ya rekan-rekannya. Kecuali saya dirugikan mungkin saya keberatan. Kalau dia membuat video seperti itu sah-sah aja. Cuma ya kan, pasti masyarakat akan meresponnya negatif kan. Resikonya apa kalau kita berbuat seperti itu? Resikonya apa? Masyarakat mencibir. Masyarakat berbagai macam akan mengkritik. Bahkan ada yang menghina ya kan. Saya rasa hukumannya itu, artinya hukuman sosial. Dan saya pun melihat bahwa kasihan juga ini YouTuber kita ini yang tadinya bagus di mata netizen jadi jelek sekarang, akhirnya kan kasihan. Kalau saran saya lebih baguslah ceritakan apa adanya, bahwa film itu atau video itu dibuat untuk sebagai hiburan misalnya. Jangan ditambah-tambahi sehingga orang merasa dibohongi kan gitu ya. Merasa dibohongi. Kalau menurut teman-teman itu adalah pembohongan publik atau berbohong, kalau menurut saya bukan berbohong. Jadi mungkin masyarakat dianggap tidak akan jeli menonton itu ya. Mungkin netizen dianggap tidak akan paham gitu. Itulah. Jadi dianggap bodoh mungkin ya, tanda kutip ya, bukan bodoh ya, tapi penonton dianggap kurang paham. Kalau yang nonton anak-anak umur 5 tahun mungkin nyambung, mereka tidak akan berpikir bahwa itu rekayasa. Mereka akan terima saja, wah om ini hebat, tangannya kayak tangan besi ya, kayak film-film animasi lah kan. Anak-anak kita kan bangga dengan ini. Misalnya ada Naruto misalnya kan, bangga anak-anak itu. Dia nggak terpikir bahwa itu tidak mungkin. Tapi kalau penontonnya luas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya kan, begitu anak 12 tahun ke atas sudah mulai berpikir, ini kan jadi janggal. Nah, kalau umur penontonnya 5 tahun 6 tahun mungkin bisa diterima. Dengan pukulan godam atau mukul batu pecah atau membakar sesuatu dengan tenaga dalam dari jauh, ya umur 5 tahun yang nonton nyambung lah. Tapi kalau udah dewasa dan apalagi yang ahli-ahli editor itu kan sudah pasti berpikir negatif, rekan-rekan. Jadi kesimpulannya, kalau adakah hukumnya Bang?
selama dia tidak merugikan orang, tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri dan menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu kepadanya, ya. Saya ulangi lagi, dia berbohong, membuat film, membuat tayangan dengan maksud supaya orang memberikan sesuatu kepadanya, itu bisa dipidana. Tapi kalau hanya sekedar ditayangkan saja tapi dia tidak merugikan orang, ya kan, itu tidak ada pidananya, teman-teman. Artinya berbohong itu belum ada pidananya, kecuali berbohong untuk menggerakkan orang memberikan sesuatu. Itu namanya penipuan. Begitu, teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Jadi ini menjadi hikmah juga bagi kita YouTuber semuanya, supaya berhati-hati. Karena publik ini kan penontonnya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi juga menonton YouTube ini. Ada yang ahli, ada yang segala macam lah yang nonton. Jadi kita lebih bagus apa adanya, mungkin bisa diterima oleh netizen. Ya, mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Niat saya tidak memojokkan siapapun. Saya hanya membicarakan hukumnya, ya kan, dan sebab-sebabnya. Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Kita mengambil hikmahnya atas peristiwa ini. Tetap semangat. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.